Baik, selamat pagi untuk peserta didik anak kelas 12 BDP ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan untuk pembuatan WordPress menggunakan jasanya Blogger itu bisa gitu ya. Nah, di sini berdasarkan materi kita pada pagi hari ini ya, untuk peserta didik ya, nanti silahkan melihat pembuatan cara atau tutorialnya pada pembuatan yang di layar laptop Bapak atau materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Nah, baik untuk di anak kelas 11 BDP ya, Bapak ucapkan selamat pagi ya untuk peserta didik. Semoga aktivitasnya diberkati Tuhan dan semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti peserta didik silahkan ya, buka aja tampilan seperti ini WordPress gitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Saya akan hapus dulu ya. Langkah pertama kamu harus mengetikkan seperti ini gitu ya. Seperti ini ya. Cari WordPress-nya di sini, nanti kamu akan melihat beberapa tampilan atau fitur yang akan kamu kerjakan gitu ya. WordPress ini juga ada beberapa halaman atau beberapa versi gitu ya. Nah, saya akan menggunakan di sini yang ID versi yang gratis loginnya ya. Tapi untuk peserta didik silahkan nanti login menggunakan akun yang mana gitu ya. Silahkan, nggak ada masalah. Kalau tampilan seperti ini udah jadi, nah ini WordPress, cari tampilannya ada W begini biasanya. Ini yang gratis versinya kalau untuk bagi peserta didik gitu ya. Nah, terlebih dahulu kamu harus punya masukkan Gmail dulu, Gmail gitu ya. Kamu harus login dulu ke Gmail kamu. Nah, ketika kamu masukkan Gmail, nanti harus dilihat dulu. Ada beberapa item Gmail yang harus kamu ingat gitu ya. Biasanya peserta ini suka salah kalau ketika mau pembuatan Gmailnya gitu ya. Nah, ini akan salah satu tampilan Gmail yang saya punya gitu ya. Nah, ini Gmail yang saya punya, berarti ini WordPress-nya udah ada di sini. Dia akan masuk terkonfirmasi ke Gmail kita gitu ya. Dia akan terhubung nantinya. Nah, di sini bisa menggunakan beberapa paket-paket di sini gitu ya. Ini WordPress yang udah saya punya ya, tapi tipe yang prabayar. Jadi tadi jangan menggunakan yang seperti itu gitu ya. Karena kalau yang prabayar nanti susah ya. Nah, Gmail-nya udah masuk gitu ya. Udah login di Gmail-nya. Tampilan seperti ini untuk Gmail-nya untuk peserta didik gitu ya. Nah, nanti silakan peserta didik bisa melihat apakah yang akan kita kerjakan di langkah berikutnya ya. Nah, langkah pertama sudah kita akan ke Gmail gitu ya. Nah, langkah keduanya kita akan masuk di WordPress-nya. Nah, nanti kamu bisa melihat hasil postingan kita di blogernya seperti ini biasanya. Ini bisa bekerja sama dengan blogger ataupun menggunakan jasa blogger sendiri juga bisa gitu ya. Ini udah pernah kita buat kemarin, ini contohnya di kelas kita gitu ya. Nah, saya menggunakannya di anak kelas 10 yang kemarin gitu ya. Yang beberapa pertemuan yang lalu gitu. Nah, ini tampilannya seperti ini blogger yang saya punya. Nanti itu tergantung kreatifnya peserta didik gitu ya. Mau kreativitasnya seperti apa, cara pembuatannya, temanya mau seperti apa, silahkan desain sendiri gitu ya. Nah, nanti tadi silahkan melihat tampilan-tampilan seperti ini. Cuma cara untuk foto dan video itu berbeda ya. Kalau ini kamu harus menggunakan ya untuk menampilkan slide seperti ini. Ini akan saya ajarkan kepada didik sebenarnya. Cuma kalau di pertemuan sekarang kamu login dulu di WordPress-nya karena materi kita masih melanjutkan di pertemuan berikutnya kemarin. Di buku ini ya, bisnis online-nya di anak kelas 12 ya, BDP ya. Karena di situ ada cara pembuatan blog situ ya, cuma penggunaan jasa menggunakan blogger gitu ya. Nah, nanti tadi silahkan. Cuma kalau cara pembuatan ini sembarangan blogger bisa membuat slide seperti ini gitu ya. Nah, nanti ketika saya klik seperti ini materinya akan tampil ya. Dia besar nantinya atau lebar gitu ya. Nah, untuk mempresentasikan seperti ini. Nah, ini bisa pasar download PowerPoint-nya bisa gitu ya. Caranya kamu harus mempunyai akun OneDrive dulu. Kalau nggak punya akun OneDrive itu nggak bisa ya. Tampilannya seperti OneNote begini ya. OneDrive-nya seperti ini. Kamu harus punya ini juga. Nanti kalau pengen menampilkan seperti ini maka harus menggunakan namanya ada PowerPoint online gitu ya. Karena ini udah online maka udah otomatis gitu ya. Slide-nya bisa kita klik atau klik sebelah kanan aja sebagai itu tanda panah gitu ya. Nah, ada di keyboard kita, itu di layar gitu ya. Nah, ini bisa. Nah, ini udah bisa berjalan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nanti peserta bisa menampilkan PowerPoint-nya nggak mesti cuma harus klik begini ya.
cara manualnya. Nah, harus klik ini, cari materinya gitu ya. Nah, itu lama nanti. Nah, ini kan tampilan kita seperti itu. Kalau membuat PowerPoint kan itu nggak harus seperti itu, gitu ya. Nah, ini kan lama menunggu proses. Nah, ini kan harus membuat tampilan-tampilan untuk pembuatannya seperti apa, tema, background. Kita nggak perlu begini ya. Kita langsung seperti ini aja dari Google juga udah bisa. Cuma terlebih dahulu kita menyiapkan PowerPoint, ya nanti di upload ke PowerPoint online-nya, nanti itu bisa. Yang penting kamu harus punya akun ini dulu. Nah, ya akun ini kamu harus punya, ya. Artinya kamu harus punya akun ini nih. Nah, ya. Ini saya udah punya Outlook ya, Microsoft-nya. Ini saya udah punya, jadi saya bisa pakai. Cuma kalau tertarik belum bisa ya. Cuma pasti harus membuat sendiri akunnya, ya. Maka nanti kesempatan kita pagi ini ya, kita bagaimana cara pembuatan untuk tampilan websitenya. Ini udah ada di internet. Ini ketika saya sharekan ke Pasar Didik, itu otomatis. Cuma berarti harus punya OneDrive-nya harus ada juga. OneDrive ya, Live.com gitu biasanya ada di situ ya. Nah, ini udah jadi tampilan seperti ini gitu cara pembuatannya. Nah, ini udah bisa. Ini juga sama dengan PowerPoint kita biasa. Karena ini yang saya buat kemarin. Nanti kita upload atau unggah juga sama seperti itu. Ini bisa kita download ya, atau kita cetak jadi PDF juga bisa. Ya. Nah, ini tampilan yang tadi kalau kita klik yang di sini, ya tanda ini maka dia perbesar. Ini kalau slide biasa juga bisa. Tergantung posisi pakai HP gitu ya. Kalau pakai HP maka tampilannya kecil seperti ini. Ya. Ini saya close saja karena saya nggak perlu gitu ya. Nah, nanti kalau tampilan seperti ini, peserta didik ya. Nah, yang langkah pertama, tadi udah Gmail, keduanya kita membuat situs web kita. Klik gitu ya. Nanti kamu tunggu ya. Atau tertarik tunggu dulu proses untuk pembuatannya sampai jadi. Nah, kita akan dialihkan untuk mengisi beberapa data atau akun kita sampai 3 kali tahapan biasanya. Gitu ya. Nah, di sini. Karena saya udah mempunyai Gmail, maka saya langsung dari sini menggunakan angka Gmail gitu ya. Kamu tidak perlu mengisi ini. Ini juga boleh kamu isi, silahkan, nggak ada masalah. Kalau pengen seperti ini juga boleh. Penggunanya saya buatnya gini aja ya. Kita akan coba daftarkan. Nah, ini dilihat. Pilih gitu ya. Ini ganti ya, menggunakan ini. Ambil dulu Gmailnya. Itu juga sama cara loginnya sebenarnya dasarnya peserta didik gitu ya. Ini juga sama cara loginnya. Saya kopikan dulu di WordPress-nya seperti ini. Namanya juga saya ganti. Ya. Atau email berbeda juga boleh atau silahkan gitu ya, diisi sesuaikan keinginan kamu gitu ya. Cuma saya sarankan kita jangan terlalu lama ribet mengisi data form seperti ini gitu ya. Karena kita bisa mempercepat langkah kerja kita di sini. Lanjutkan gitu ya dengan memilih Google akunnya gitu ya. Nah, saya pilih akun ini ya. Nanti pertanyaan silahkan ya. Akan tampil seperti ini tampilannya pertanyaan itu ya, seperti yang di buku ini. Gitu ya. Ada tampilan seperti ini, kecil sini tulisannya ya. Itu juga sama dengan buku kita. Cuma kita harus memilih langkah yang gratis. Jangan terlalu membuat yang seperti di sini gitu ya. Nah, ini udah jadi langkahnya seperti ini. Saya akan membuat nama kelas atau alamat yang baru, domainnya gitu ya. Domain adalah alamat situs yang dituliskan pada browser pada pengunjung situs yang kita gunakan gitu ya. Ini akan tampilan seperti ini biasanya. Akan bila ada tampilan iklan-iklan seperti itu, berarti akun Google kita sudah aktif ya. Jangan lupa kita browse di sini nantinya. More tool, klik clear, bersihkan gitu ya. Nanti berarti nggak bisa ngeliat iklan lagi segala macam. Karena kalau kita bekerja nggak boleh ada iklan seperti itu. Nanti takutnya ada yang salah paham dan segala macam gitu ya. Nah, nanti bertadi silahkan ketik aja nama atau alamat situs kita gitu ya. Saya akan membuatnya seperti ini ya. Belajar BDP gitu ya. Mungkin boleh BDP 12 2020. Kita akan cari namanya ya. Nah, langkah di sini harus kamu lihat ya. Cari yang gratisan di sini, jangan yang prabayar gitu ya. Ini ada namanya
atau saya ganti pakai tanggal hari ini gitu ya, 04 04 ya, di sininya gini, kita coba dulu 9 seperti ini, kita akan coba. Ternyata ada gitu ya. Ini variatif biasanya direkomendasikannya. Ini ada yang prabayar, harus kamu hati-hati dilihat di sini. Nah, ini boleh kita pakai, boleh. Cuma ketika kamu harus mengeluarkan uang segitu, mau nggak gitu ya. Cuma sekarang versi gratis sudah banyak, tidak terlalu bagus gitu ya. Nah, kalau sudah klik di sini, pilih. Ini yang gratis punya kita ya. Nama ini harus kamu ingat, BDP 04 9 2020 WordPress gitu ya. Dari yang gratisan. Di sini versinya yang berbayar semua. Ya. Boleh menggunakan domain yang udah pernah ada juga boleh gitu ya. Klik di sini, pilih gitu ya. Kita akan tunggu prosesnya. Jangan pilih yang di bawah sini ya. Kamu harus pilih yang pemilihannya gratis ya. Ini juga gratis, juga bisa kita pilih di sini ya. Nah, kita di sini aja mulai gratis gitu ya, klik yang di atas. Nah, nanti prosesnya akan kita tunggu dulu sampai dia membuat halaman web situs yang akan kita kerjakan gitu ya. Nah, langkah pembuatannya seperti itu untuk peserta didiknya. Saya cuma mereview dikit aja pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya. Ini udah jadi berandanya. Ya, ini tema punya kita ya. Ini nama domainnya ya. Ada http wordpress.com, itu ada home-nya BDP 049/2020 gitu ya. Nah, kalau sudah kita akan mulai di sini, siapkan ya. Kita akan lewati dulu, jangan penting beranda ya. Kalau sudah baru kita akan buat gitu ya. Kalau sudah kita ke proses pembuatan beranda seperti apa gitu ya. Nah, nanti tadi silahkan coba ini di rumah karena kita akan membuat materi ini di rumah. Cara pembuatan login di WordPress-nya seperti itu gitu ya. Maka linknya udah jadi seperti ini. Nah, jangan lupa untuk seperti ini boleh peserta didik ganti background-nya, boleh ditambah gitu ya. Nah, di sini ada tanggal pembuatannya, jangan lupa gitu ya, harus kamu cantumkan. Nah, kalau sudah kita boleh tambah di sini ya. Untuk melengkapi halaman tampilan seperti ini boleh kita ganti kok gitu ya. Ini boleh kita klik gitu ya. Nah, ini boleh kita ganti. Ini isinya apa gitu ya. Nah, sementara di situ yang bisa saya jelaskan ya. Nanti Pak silahkan mencoba ini di rumah. Jangan lupa gitu ya. Nah, ini sampai login-nya, sampai aktivitasnya, cara pengerjaannya gitu ya. Nah, nanti silahkan Pak boleh mengklik seperti ini ya, lihat halamannya ya. Boleh klik apa isinya gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, maka tugas kita akan mempostingnya gitu ya. Maka kalau tidak perlu, saya akan close saja. Sementara tidak akan menggunakan yang seperti ini gitu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai tampilan seperti ini, silahkan membuat ini di rumah. Karena ini review untuk pertemuan kita yang hari ini gitu ya. Cuma saya minta tanggal, hari, dan bulan cara pembuatannya harus benar di alamat WordPress-nya gitu ya. Baik, cukup sekian ya pertemuan kita pada pagi hari ini untuk peserta didik. Nanti silahkan cara pembuatannya dicoba. Ini boleh kamu ubah dan segala macam gitu ya. Baik, peserta didik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya minta maaf ya apabila ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan ya. Silahkan kamu komen atau sampaikan pesan dan kesannya. Saya ucapkan selamat pagi ya. Semoga Tuhan Yesus memberkati peserta didik di anak kelas 12 BDP.